Karena di belakangnya ini adalah huruf vokal, ini huruf vokal ya. Kopi diakhiri huruf vokal, maka dilekatkannya dengan wa. Annyeonghaseyo 친구들. Hari ini di pertemuan ke-24 kita akan belajar tentang munbom lagi. Jadi tata bahasanya memang banyak ya. Jadi kita akan sering belajar tentang munbom atau tata bahasa. Nah, untuk video kali ini kita akan belajar tata bahasa mengenai wa atau kwa. Ini adalah tata bahasa untuk mengungkapkan dan ya, dan khusus untuk kata benda. Jadi untuk tata bahasa dan itu bukan cuman wa atau gua ya, tapi nanti kita juga ada belajar tentang rang dan irang. Nah, itu nanti karena kita akan fokus di wa atau gua dulu yang khusus untuk kata benda. Jadi kita belajar khusus untuk kata benda dulu. Oke, untuk wa rumusnya di sini digunakan jika tidak ada bacim. Jadi wa ini pakainya itu untuk kata benda yang berakhiran vokal. Jadi tidak ada bacim atau tidak ada konsonan mati. Itu pakainya wa ya. Lalu kalau gua ini dia sorry bentar. Nah, kalau gua ini dia dipakai jika ada bacim. Jadi gua ini dilekatkan untuk kata benda yang berakhiran konsonan mati atau bacim. Jadi teman-teman kan udah belajar bacim ya kemarin. Nah, atau konsonan mati. Jadi itu rumusnya kalau wa, diingat-ingat kalau wa ini itu jika huruf terakhirnya vokal untuk huruf kata bendanya ya. Jadi kata benda berakhiran huruf vokal. Nah, untuk gua itu konsonan mati. Jadi jika diakhiri dengan konsonan mati atau ada bacimnya gitu. Oke, coba kita langsung masuk ke contohnya. Di sini ada contoh yang pertama. Ada 저는 커피와 차를 좋아합니다. 저는 itu saya, kopi ya, kata benda kopi. Karena di belakangnya ini adalah huruf vokal, ini huruf vokal ya. Kopi diakhiri huruf vokal, maka dilekatkannya dengan wa. Nah, aturannya kalau dia vokal akhirannya dan yang dipakai itu wa gitu. 저는 커피와 차를, 자 ini teh ya teman-teman. 자, 차를 좋아합니다. Nah, saya suka kopi dan teh. Oke, lalu untuk cara pemasangannya, jadi diingat-ingat harus teliti ya teman-teman. Ini kan juga bisa disebut kata hubung ya, penghubung. Nah, itu kita harus menulisnya itu didekatkan dengan kata benda yang pertama yang ada di depan. Jadi kopi wa ini digabung, jadi nggak dispasi tapi digabung. Tulisannya kopi wa, jadi tanpa spasi ya. Ini tanpa spasi, harus tanpa spasi, baru dispasi terus kata benda yang kedua yaitu apa? Ca gitu. Jadi jangan sampai salah. Untuk penulisannya juga harus diperhatikan ya teman-teman, karena nanti biasanya kalau spasinya kita salah penempatannya itu artinya atau maknanya beda, apalagi kalau terjemahannya menggunakan translate. Nah, ini tambah lagi nanti teman-teman bingung sendirilah gitu. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua, di sini ada 저는 사과와 바나나를 먹었어요. Saya makan apel dan pisang. Di sini ada sagwa, tuh apel. Wa, karena wa, sagwa diakhiri huruf vokal ganda. Nah, jadi pakainya wa gitu. Lalu kata benda yang kedua ada banana, pisang. 먹었어요, makan, sudah makan. Jadi 저는 사과와 바나나를 먹었어요 gitu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Di sini contohnya ada lagi, ini untuk yang gua ya, contoh gua di sini. 책과 공책을 샀어요. 책 artinya buku, ya betul. 공책, nah jangan sampai salah, cek itu artinya buku, kalau 공책 itu buku catatan.
cekwa 공책을 샀어요. Di sini pakainya kwa kenapa? Karena di sini ada bacim. Nah, ini bacim ya. Tulisannya biasa ya teman-teman. Seperti biasa. Amburadul. Oke, ganti coba yang bagus. Oke, di sini udah ngerti lah ya. Ada huruf bacim. Nah, ini bacim. Bacim. Oke, ada bacim. Atau kiok di sini cekwa 공책을 샀어요. Jadi pakainya kwa karena diakhiri dengan huruf konsonan mati atau ada bacimnya. Kemudian yang kedua ada contoh 김밥과 라면을 먹고 싶어요. 김밥과 라면을 먹고 싶어요. 김밥 ada konsonan mati juga atau bacim. Jadi menggunakan kwa, kata hubung dan menggunakan kwa. Kata yang kedua atau kata benda yang kedua ada ramyeon. Ramen ya. Ramyeon. 김밥과 라면을 먹고 싶어요. Ingin makan ramen dan kimbap. Aku ingin makan kimbap dan ramen. Gitu. Oke, Jinggugel, Moonbom Hwa dan gua udah selesai. Semoga bisa dipelajari, bisa dipahami ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin terlalu cepat aku menjelaskannya, bisa langsung komen aja di bawah. Dan memang untuk Moonbom, karena tata bahasanya banyak banget, jadi aku akan pisah-pisah supaya kita itu bisa lebih mendalami, supaya lebih spesifik ya untuk belajarnya. Gitu. Kita pelan-pelan aja belajarnya, santai aja. Insya Allah pasti bisa, oke? Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye-bye.